Saudara, kita akan berdoa, saudara mendoakan saya. Bapa di surga, terima kasih di sore hari ini kembali Tuhan sudah bawa hadir. Dan biarlah kami boleh membaca, merenungkan, dan kami juga memohon berkat pertolongan-Mu untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan, untuk kami yang boleh mendengar. Sehingga apa yang Tuhan sudah lakukan untuk membawa kami saat ini tidak menjadi sia-sia. Dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membuka kitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-11. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan 11 dengan judul berjaga-jagalah. Saya akan membaca ayat pertama, saudara kedua, dan ke-11 kita akan baca bersama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba tengah-tengah kamu seperti mencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju dengan iman kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bersama, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan meminta pertolongan Tuhan untuk tinggal di dalam firman-Nya. Jikalau saudara masih ingat, minggu lalu kita sudah membaca ada satu bagian di mana Paulus memberikan satu penghiburan kepada jemaat di Tesalonika dengan membereskan pengertian mereka tentang orang-orang yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itu minggu lalu. Orang-orang yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan Yesus, saat ini mereka berada bersama Tuhan Yesus. Dan jikalau saya dan saudara seperti mati juga saat ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan pergi di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Saya dan saudara tidak akan gentayangan ada di mana-mana. Dan waktu Tuhan Yesus kembali nanti, Tuhan Yesus akan datang bersama orang-orang yang sudah mati di dalam imannya kepada Tuhan Yesus, untuk diberikan satu kebangkitan tubuh surgawi. Kemudian baru jikalau saya dan saudara masih hidup waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita akan diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan untuk selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Dari situ jemaat di Tesalonika kemudian diberikan satu penghiburan. Saudara-saudara kamu, teman-teman kamu yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus tidak akan kemana-mana. Jangan sedih. Luar biasa sebetulnya saudara. Ini juga memberikan satu kekuatan bagi saya. Biarlah itu juga boleh menjadi satu kepastian bagi saudara. Jikalau saudara mati di dalam iman saudara yang sudah saudara serahkan kepada Tuhan Yesus,
saudara ada di tempat yang pasti. Tidak ada di tempat yang dimana tidak diketahui. Sebetulnya hanya ada dua tempat. Mereka yang percaya akan berita firman Tuhan yang memberikan jalan keselamatan, atau mereka yang tidak percaya, saudara. Saudara cari di Alkitab, tidak ada tempat di antara keduanya. Mereka yang meninggal tidak mau percaya, mereka yang meninggal tidak mau menghiraukan satu jalan keselamatan yang oleh Allah sendiri sudah disediakan bagi manusia. Mereka saat ini juga disimpan untuk dibawa di penghakiman tahta putih. Sehingga dari sini kemudian Rasul Paulus melanjutkan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Firman Tuhan sebetulnya sudah mengingatkan kita dengan jelas. Kedatangan Tuhan tidak akan saya ketahui. Kedatangan Tuhan tidak akan saudara ketahui. Kedatangan Tuhan tidak akan diketahui oleh Billy Graham. Tetapi masih ada berani-beraninya seorang pendeta yang memberikan tanggal dan tanggal, meleset dan meleset melulu, hanya mempermalukan kekristenan. Sedangkan firman Tuhan sendiri sudah mengingatkan, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Istilahnya, di waktu banyak orang lengah, banyak orang tidur, banyak orang tidak berjaga-jaga, saat itulah Tuhan akan datang. Mungkin di sini hanya satu bagian yang mengingatkan saya. Jikalau saya dan saudara sudah ada di dalam Tuhan Yesus, jangan lengah. Tetaplah hidup saya dan hidup saudara ada di dalam anugerah-Nya, ada di dalam kasih-Nya. Sekali lewat. Saya sudah bagikan di daerah saya kemasukan maling melulu belakangan ini, saudara. Maling itu tahu. Maling itu pasti juga mungkin sudah survei dulu. Kita sudah bersiap-siap, tapi maling itu lebih pengalaman, lebih pintar, saudara. Mereka cari waktu-waktu yang benar-benar kosong. Hanya mungkin di sini peringatan kembali, saudara. Jangan berikan kesempatan untuk saudara lengah sedikit pun meninggalkan kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Karena hari itu akan datang seperti pencuri di waktu malam, yang merupakan satu kiasan dan peringatan bagi saya dan bagi saudara. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Hari Jumat juga kita sudah diingatkan. Jangan bermain-main dengan Tuhan, saudara. Saudara bisa bermain-main dengan pendeta, saudara bisa bermain-main dengan saya, dengan manusia lain. Jangan harap saudara bisa bermain-main dengan Tuhan. Saudara bisa menipu, tidak jujur kepada suami, tidak jujur kepada istri, tidak jujur kepada siapa yang saudara tidak mau jujuri. Tetapi saudara tidak akan bisa menipu Tuhan. Sehingga dari situ, saudara, mungkin saat inikah saya diingatkan, saudara diingatkan, orang Kristen yang lain juga diingatkan untuk berjaga-jaga, untuk menyatakan jikalau hari Tuhan itu datang, memang saya dan saudara siap. Pertanyaannya, saudara, kembali kepada saya dan kepada saudara. Jikalau Tuhan panggil saya hari ini, jikalau Tuhan panggil saudara 1 jam lagi, saudara siap gak? Mau tidak mau saudara sebetulnya harus menyiapkan diri. Karena waktu itu waktu terakhir yang akan menentukan kemana saudara akan pergi, saya akan pergi. Tidak ada waktu di mana saya dan saudara sebetulnya untuk tidak bersiap bertemu dengan Tuhan. Tidak ada waktu bagi saya dan saudara untuk tidak siap meninggalkan tubuh ini. Disitulah sebetulnya firman Tuhan ini begitu sangat bermanfaat bagi saya, dan saya yakin akan bermanfaat bagi saudara jikalau saudara mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena begitu memperingatkan. Bukan saya yang memperingatkan, saya hanya saling mengingatkan diri saya, saling mengingatkan diri saudara. Firman Tuhan sendiri yang memperingatkan. Bagaimana jikalau waktu Noah juga firman Tuhan berkata, Tuhan sudah memperingatkan agar mereka
mau mendengarkan firman Tuhan, mau bertobat.